suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri." Cinta itu perasaan, bagian dari iman. Kata Nabi, belum sempurna wahai Umar. Artinya belum cukup wahai Umar. Belum cukup iman kalau hanya baru mencintai Rasul lebih dari apapun juga selain diri sendiri. Belum cukup wahai Umar. Artinya imannya belum utuh. Terus gimana ya Rasulullah? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk diriku sendiri. Al-an ya Umar, al-an. Sekarang baru cukup wahai Umar, baru cukup. Dan Umar gak ngomong dengan lisannya saja, dia ngomong dengan perasaannya. Kalau dia udah ngomong itu benar-benar rasanya dalam sedalam itu. Artinya perasaan, emosi bagian dari iman. Sehingga yang harus kita syahadatkan dalam tanda petik, yang harus kita islamkan, yang harus kita cas terus keimanan dalam diri kita, bukan hanya wawasan di kepala kita dengan duduk di taklim, bukan hanya lisan kita dengan mengucapkan kalimatan thayyibah, tapi juga termasuk rasa, perbuatan, akhlak, semuanya harus ditanya, sudah berimankah diri kita? Sudah berimankah akhlak saya? Sudah berimankah pandangan saya? Karena pandangan orang yang beriman tidak akan melihat aurat. Pandangan orang yang beriman tidak akan melihat yang dosa. Nanti di atas mereka ada yang lebih dahsyat lagi. Jangankan aurat orang lain, aurat sendiri aja gak mau ngelihat. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Aurat sendiri aja gak ngelihat. Coba, kebayang gak tuh? Ya gak usah dibayangin juga sih. Aurat sendiri gak mau ngelihat. Saking karamallahu wajhah, saking mulianya wajah dan matanya Ali bin Abi Thalib, aurat sendiri gak mau lihat. Dalam peperangan dia duel sama musuh, kemudian dia menebas kaki musuhnya dengan pedang Ali, lalu tersobeklah pakaian laki-laki tersebut dan kelihatan pahanya. Ali langsung palingkan wajahnya, gak mau ngelihat paha musuh. Coba, padahal lagi perang tuh, bukan lagi jalan, lagi kayak kena motor atau apa misalnya sobek, enggak. Dan itu cowok. Kebayang gak cewek? Kalau kita cewek, ini cowok. Artinya ya apa sih, teman doang atau apa gitu kan ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha bukan aurat. Kalau yang mengatakan paha bukan aurat berarti adegan itu bukan paha, lebih dari itu. Kalau yang mengatakan paha itu aurat berarti kejadian itu hanya sebatas paha. Dua-duanya pendapat ulama dan kita hargai. Yang jelas Ali gak mau ngelihat, langsung memalingkan wajahnya. Nah musuhnya kan curang, dimana-mana kan di film juga yang fiktif, yang namanya antagonis selalu curang kan. Gak ada yang antagonis tapi baik hati, itu namanya bukan antagonis, si hero. Dia pasti curang. Begitu Ali sebagai superhero-nya balik arah, dia nyerang, curang kan. Tapi Ali, yang digituin Ali gitu, salah orang. Ali balik arah, justru pedangnya tuh lagi siaga. Begitu dia nyerang, diputerin lagi tuh pedang, putus leher musuh tersebut. Dan itu musuh bukan orang biasa, legendnya orang Mekah. Yang sahabat-sahabat gak berani duel sama dia, diam semuanya. Ali yang berani. Siapa yang mau menantang saya? Diam sahabat yang lain. Kata Ali, gak ada yang bangkit. Ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, Ali duduk aja Ali. Gak ada cowok di antara kalian yang berani nantang saya. Marah kan Ali digituin kan ya. Sahabat-sahabat diam. Kenapa gak ada yang bangkit? Itu tuh terkenal Amru, orang yang paling jago berpedang di antara orang Mekah, belum pernah kalah sama sekali. Jadi benar-benar menang KO terus gitu. Amru yang menantang. Diam. Ali bilang, ya Rasulullah saya. Ali, aku gak tega kalau sesuatu terjadi sama kamu. Rasulullah aja kayak ngerasa Ali gak bisa ngalahin dia. Ali diam, tapi gregetan banget. Siapa yang berani nantang saya? Atau kita pulang aja nih, udah beres. Akhirnya, ya Rasulullah, jangan biarkan dia menghina Islam. Biarkan saya menghadapi dia, Allah yang akan menolong saya. Ali hati-hati ya. Ya Rasulullah, datanglah Ali. Akhirnya tarung dan Ali menang telak dalam pertarungan waktu itu. Ini karamallahu wajah. Matanya itu mata yang beriman. Telinganya telinga yang beriman. Lisannya lisan yang beriman. Wajahnya wajah yang beriman. Gimana wajah yang beriman? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian ngeremehin amal soleh walaupun kecil, walau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajhun, wajah, bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, wajah yang apa, sumringah, wajah berseri-seri, wajah yang happy. Jangan ketemu teman kita cemberut aja. Kamu kenapa? Enggak, emang muka saya emang kayak gini. Nah, kalau itu beda ya.
tapi berusaha untuk tersenyum. Itu tuh wajah beriman. Jadi wajah aja, ada wajah beriman, ada yang wajah tidak beriman. Wujuhu yauma idzin muswaddat, gitu ya kurang lebih. Pokoknya wajah mereka hari itu dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan alaiha ghabarah, dalam keadaan tertutup debu, dalam keadaan hitam legam. Itu wajah orang kufur. Sedangkan orang yang beriman wajahnya bercahaya, wajahnya happy, wajahnya bahagia dari sejak di dunia. Wajah kita sudah berimankah? Kemudian apalagi? Hati kita sudah berimankah? Perasaan kita sudah berimankah? Tangan, kaki kita sudah berimankah? Rambut kita sudah berimankah? Dan seterusnya, semuanya. Gimana rambut yang beriman, Ustadz? Nabi melarang kita untuk membuat rambut yang terlalu ditipisin sebelah ya, sampai tinggal di atas doang gitu kan. Itu dalam Islam dilarang. Berarti rambut yang beriman yang nggak kayak gitu. Kalau ditipis sedikit nggak apa-apa, tapi ini tipisin habis tinggal gini doang. Ya, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Berarti rambut yang beriman, rambut yang biasa-biasa aja. Kalau bisa agak luar biasa dikit. Tadi kayak cowok yang keren tadi, rambutnya sepundak, ikal. Kalau nggak mampu Ustadz, karena kalau udah saya panjang nggak turun ke bawah, naik ke atas, ya udah jangan dipaksain. Tergantung jenis rambut. Yang jelas rapi, terus dirawat sama dia kan ya, itu rambut orang beriman. Ternyata iman itu bukan hanya soal sholat, puasa, termasuk perasaan. Jadi marah itu bisa jadi bagian dari iman kalau tepat dalam kondisinya. Sehingga Abu Bakar marah, ghadibtu lillah ya Rasulullah. Itu kata kuncinya, aku marah karena Allah wahai Rasulullah SAW. Sehingga kita wajib marah teman-teman. Sampai Nabi pernah mengatakan juga dalam masalah perasaan dan iman itu ada hubungannya. Kata Nabi, salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu ngerasain, kalau seseorang itu mendapatkannya, berarti dia merasakan nikmatnya iman. Merasakan puncaknya iman. Merasakan loh ya, bukan melakukan, bukan mengatakan, bukan memikirkan, tapi merasakan, rasa. Dan 3-tiganya rasa. Ada 3 perasaan yang kalau seseorang mendapatkan dalam dirinya, berarti dia berada di puncaknya iman. 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dicintai olehnya dari apapun juga. Cinta, perasaan. Yang kedua, perasaan juga. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai sesama muslim, mencintai ulama, mencintai habaib, mencintai para kiai, mencintai guru-guru kita, mencintai orang yang soleh, yang lebih soleh dari kita, mencintai, itu perasaan. Dan itu adalah wajada halawatul iman, puncaknya iman. Ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr kama yakrahu ayyuqadhafa finnar. Benci, ternyata benci juga bagian dari iman. Benci, bagian dari iman. Jadi kalau ada orang Islam itu tidak membenci, benci. Kepada apa dia benci? Kepada dosa, kepada kemungkaran, kepada kekufuran dia benci. Makanya bahasanya ayyakraha ayyauda ilal kufr. Dia benci untuk kembali kepada kufur. Saya enggak mengatakan kalimatnya benci kepada orang kafir, enggak. Benci kepada kembali kepada kekufuran. Artinya perbuatannya. Dia benci dengan perbuatan dosa, bermaksiat, dia benci. Berarti kalau kita udah bisa membenci dosa-dosa kita di masa lalu, insya Allah kita sudah merasakan puncaknya iman, benci. Jadi kalau dikatakan Islam itu nggak ada kebencian, ada kebencian dalam banget. Kebenciannya bagian dari 70 cabang iman. Tapi bencinya siapa? Yang dibenci adalah dosa. Makanya ada ayat Allahumma habib, ada doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa diambil dari ayatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alakum minar rasyidin. Allah menjadikan kalian apa mereka gitu sebagai orang yang mencintai keimanan dan menjadikan rasa cinta itu indah dalam hati mereka. Lalu menjadikan mereka benci kepada kekufuran, dan itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Benci kepada kufur, dosa, fusuk. Fusuk itu apa? Akhlak yang buruk. Dia nggak suka. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang perangainya nggak bagus dan kita ngerasa itu kayak entertain, hiburan, ini kita berarti nggak punya benci nih. Jangan benci orangnya, benci perangai perbuatan yang buruknya. Orangnya nggak ada, ini lain lagi ceritanya. Karena orang bisa berubah kan? Kalau keburukan dari zaman iblis sampai nanti kiamat, ya tetap namanya keburukan. Yang benar sudah jelas, yang buruk sudah jelas. Tapi kalau orangnya bisa berubah. Pagi dia kufur, malam dia mukmin. Pagi dia setan, malam bisa jadi malaikat. Makanya jangan membenci orangnya. Siapa tahu suatu saat dia berubah. Tapi membenci perbuatannya wajib, bagian dari iman. Ada orang yang memperolok-olok agama, ya kita benci perbuatannya. Orangnya kita serahkan kepada Allah. Kalau perlu kita doain, ya Allah beri dia petunjuk. Tapi perbuatannya wajib kita benci. Jangan sampai perbuatan memperolok-olok agama malah kita ketawain seolah-olah itu hiburan. Berarti kita gak punya benci fisabilillah. Makanya ada marah fisabilillah, ada benci fisabilillah, ada cinta fisabilillah, ada takut fisabilillah, ada kangen fisabilillah. Kangen siapa? Kangen dengan Rasulullah SAW. Seperti kangennya Bilal, sampai saking puncak kangennya luar biasa, dia gak sanggup azan. Saking kangennya gak sanggup azan. Kalau kita azan biasa aja gitu kan, mungkin semangat, tapi gak sampai bikin kita gak bisa ngucapin asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gak kuat Bilal ngomong itu. Kenapa? Kalimat itu dia ucapkan dulu ketika Nabi masih hidup dan mendengar. Kalau Bilal azan, Nabi senyum-senyum. Sekarang Nabi udah gak ada, udah gak kuat. Udahlah saya gak bisa. Langsung turun, langsung duduk, diganti sama sahabat yang lain. Itu kangen fisabilillah. Apakah kita punya kangen fisabilillah? Apakah kita punya cinta fisabilillah? Apakah kita punya benci fisabilillah? Apakah kita punya marah fisabilillah? Apakah kita punya memaafkan fisabilillah? Karena semuanya perasaan. Sakit hati fisabilillah ada, tapi ada juga sakit hati yang nggak dibolehin. Baper fisabilillah banyak. Makanya baper itu bisa jadi ibadah, tergantung konteks.